Hai, apa kabar kalian? Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Jiwa Oracle by Mela Morgan. Dan untuk pembacaan kali ini, aku sepertinya akan membuka dari kartu aja ya teman-teman. Saya akan buka 3 kartu di sini. Tengah ini adalah temanya dan signifikatornya ya. Kita akan baca dari tengah dulu. Perjalanan move on. Wow, teman-teman, saya melihat di sini akan ada sebuah pertemuan. Ini kayak balai kota gitu ya, jadi tempat kamu untuk bersosialisasi. Pertemuan kamu dengan seseorang. Ini temanya. Ini energi kamu. Berjalan, proses panjang, menemukan seseorang, bertemu dengan seseorang. Kau akan bertemu dengan seorang ini. Ya, itu judulnya. Karena aku sudah 4 kali buat video hari ini, aku nggak tahu kenapa, tapi kayak ke distraksi, dimana distraksinya itu tengah-tengah nggak jadi, ada aja kendalanya. Aku lupa, ternyata aku harus sinkron dulu ya teman-teman, baru aku bisa buka ini. Temanya adalah, yang aku bilang tadi, kau bertemu dengan seseorang. Kau bertemu dengan seseorang. Kau bertemu dengan seseorang yang sebenarnya kau sendiri pun tadinya meragu. Entah engkau dijadikan pilihan atau dia adalah pilihan lain kamu. Gitu ya. Di sini, kamu tuh dari keraguanmu, kamu mencoba untuk kayak mencoba untuk nggak memikirkan dia lagi. Ini sempet kayak kamu tuh udah melupakan dulu ya, karena kamu tidak bisa memberikan kepastian sama orang ini, atau bisa jadi sebaliknya, ada kepastian yang tidak ditempuh atau tidak bisa terjadi, maka kalian ini sempet kayak pergi masing-masing ya, pergi, move on. Sempat terjadi move on. Apakah ini orang lama? Tentunya orang lama. Ya, tentunya orang lama. Karena energi kamu di sini tuh sepertinya kayak pertemuan tidak sengaja dengan seseorang, di mana seseorang itu adalah orang yang mungkin kau tidak bisa memilih atau dia tidak bisa memilih kamu, karena ada kartu cabang. Ada kebingungan. Ketika kamu sudah mencoba move on dari dia, kau memang ternyata masih galau-galau tentang dia. Seseorang yang menggalau. Kamu tuh kayak orang yang kayak memang badannya udah jalan, tapi pikirannya kacau ke belakang. Nah, dia lekat sama pikiran kamu, teman-teman. Aku bisa bilang sangat melekat, sangat dalam. Bahkan kamu tuh mungkin sempat kayak berpasrah menghindari orang ini, tetapi memorinya tuh dalam banget. Ini siapa aku nggak tahu. Tapi ada pertemuan itu yang terjadi. Ya. Oke. Kita akan lihat dari sudut pandang seseorang ini yang di depanku itu masih blurry, kita nggak tahu ini siapa. Kita akan buka energinya ya. Kita akan buka 5 juga. Kau mencoba menghindari orang ini, tapi orang ini ya tiba-tiba nggak sengaja bertemu. Oke. Keluarga. Aku bisa melihat ada indikasi keluarga, family, rumah, stabil, dan lain-lain ya. Bisa jadi orang ini datang dari keluarga yang stabil, bisa juga sudah berkeluarga, bisa juga aku bisa bilang orangnya itu termasuk orang yang tenang, orang yang anak rumahan gitu, gak suka keributan, senangnya di tempat yang nyaman ya.
Kita lihat lagi di sini. Oke. Aku bisa bilang ciri-cirinya, mohon maaf ya kalau aku salah, tetapi bisa jadi dia nih tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan, atau baru-baru ini, mohon maaf, mengalami kehilangan anak. Maaf ya, maaf banget. Ada yang keguguran, atau kamu dengar di sini ada keluarganya yang keguguran. Saya nggak tahu kalau misalnya dia memang sudah punya pasangan atau gimana, tapi sifatnya itu sepi ya. Orang ini dia mencoba kayak bertahan pada satu rumah yang mengalami kesedihan. Bisa kehilangan seseorang, bisa kehilangan anak ya. Aku nggak mau terlalu to the point ke anak sih, tetapi baru-barusan ini tuh bisa kehilangan seseorang. Terus secara generalnya itu dia berharap bahwa dia bisa survive dengan itu. Saya nggak tahu siapa, tapi orangnya ini kehilangan seseorang yang dalam, dan jujur aja emosinya tuh comes and go, moodnya dia comes and go. Yang aku bisa lihat di sini adalah teman-teman, kelihatannya dia stabil, tetapi memang membawa kepedihan. Dia sangat berharap kehidupannya itu normal kembali. Ya, kehidupannya normal kembali pasca kehilangan ini. Bisa jadi kalau ini ada gambar ikan, materi juga berpengaruh ya. Materi juga berpengaruh surut. Sepertinya tuh dia kayak ada lost hope. Kayak misalnya orang yang bener-bener kehilangan sesuatu, patah arang, mungkin gak punya keturunan juga, terus ditambah ada ujian lagi, dan di sini ya dia berharap bisa bisa lancar aja gitu. Dia nggak minta yang gimana-gimana, tapi pengen dia kuat, dia mau kehidupannya itu kembali normal kembali ya, kembali normal, nggak ada hambatan atau gangguan lagi. Dia sangat berdoa sekarang ini. Kau akan ketemu dengan dia, dengan seseorang ini. Dalam ya energinya. Kita akan lihat untuk lebih jelasnya apa yang terjadi antara kau dengan orang ini. Apa yang terjadi antara kau dengan orang ini? Page of Swords. Aku bisa bilang kayak ada yang tidak biasa baru-barusan ini terjadi atau pernah terjadi, tetapi ini tuh dampaknya kayak gak ngenakin gitu. Entah kau pernah berkata-kata pedas sama orang ini, atau dia ngomong gak enak ke kamu. Ya, jadi ada sikap yang tidak dewasa, yang buat kayak tek gitu. Tuh. Ada kata putus ya. Ibaratnya gini, kayak udah kita gak usah sama-sama lagi. Kita akhiri saja, kita gak perlu bersama. Jadi ini adalah seseorang yang mungkin sudah tidak terkoneksi dengan kamu. Dari kata-katanya, entah dari kamu atau dia, tapi ada kata-kata putus, kita sudahi saja. Karena nggak baik nih kita kayak gini. Karena ada selalu ada kesalahpahaman dari bicara, ya. Di sini kata-kata itu spontan, tegas diberikan karena sudah berpikir panjang. Nah, ini siapa ya duluan yang ngomong putus? Yang menyudahi. Karena
Aku ngelihatnya gini loh, keputusan ini tuh dibuat dikarenakan kayak rencananya itu kayaknya berantakan gitu loh. Semakin kesini, semakin nggak bisa dipegang. Misalnya kalian punya rencana planning apa gitu, semakin nggak bisa kepegang rencananya. Hanya kayak berangan-angan atau modelannya itu kayak jadi rencana terus. Terus nggak ada kemajuan ya. Ini ada kartu Seven of Pentacles. Ini lebih kepada banyak harapan-harapan yang ternyata zonk gitu. Yang aku lihat di sini ya, Seven of Pentacles itu mengenai rencana-rencana ke depan. Jadi yang aku bisa bilang di sini adalah mungkin putusnya kalian itu terkait dengan ketidakselarasan perjalanan kalian untuk menuju persatuan tuh loh. Itu tuh makin apa ya, makin banyak masalah, makin banyak mau gitu. Mana dulu yang harus dikejar nggak tahu gitu. Satunya punya selesaikan satu dulu gitu, satunya tuh punya mau ini gitu. Kayak banyak masalah aja. Jadi banyak rencana yang sebetulnya itu hanya jadi kayak rencana-rencana ya, tidak terrealisasi. Makanya yang aku bilang di sini, mungkin keputusan ini itu bisa jadi dari dia duluan, dari kamu duluan. Intinya kayak bicara kita nih masa depannya kayak ngeblur gitu loh, rencana-rencana doang. Nggak bakal bisa kayak sama-sama atau gimana. Kita kan lihat ya, kartu The Tower ini. Kita breakdown. Ini kalian itu dalam posisi sama-sama emosi banget. Ini aku bilang bukan marah kecil loh, marahnya gede. Karena lagi full power semua. Lagi merasa kayak mempertahankan pendapatnya masing-masing, dan ini marahnya besar. Dan ini tuh buat kamu drain. Emang betul sih, kayaknya kita cuma rencana-rencana aja, nggak ada ininya, ya udah selesai aja gitu, kayak gitu. Pada akhirnya apa ya? Hubungan ini tuh chaos, buat pusing, dan ini tuh nyakitin di kepala tuh, nyakitin banget. Bahkan kamu tuh sampai nggak tidur, dianya juga kepikiran ya. Nggak disangka, nggak diduga, kamu ketemu dengan orang yang pernah kayak marah besar ya, atau kamu marah besar sama dia. Karena memang planningnya itu kayak nggak jelas makin kesini. Rencana hanya tinggal rencana. Kamu percaya sama dia, tetapi dianya yang kayak entar ya, tunggu ya, sabar ya gitu loh. Ini bicara mengenai rencana yang nggak jalan sih. Entah kamu pengen menikah di tahun itu namun tidak jadi, atau gimana gitu. Pokoknya ada kayak perbedaan. Seven of Pentacles itu lebih kepada persiapan juga ya, preparation yang ternyata zonk, yang selama ini kamu udah build up, ternyata entah dia yang tiba-tiba nggak bisa atau ternyata tidak dilakukan, ya ini seperti ini. Jadi kayak mundur lagi, kebanyakan gitu loh teman-teman. Mundur gitu. Akhirnya ada satu keputusan, ya udah kita selesai aja, dan ini marah besar. King of Wands sama Queen of Swords. Kalau aku bisa bilang, siapapun yang punya divine feminine atau yang wanita di sini, sepertinya yang kayak udah aja lah gitu. Ini karena energi wanita, yang pedang, yang nebas tuh wanita. Kalau yang cowok itu bisanya cuma marah aja. Ini bisa jadi kamu sih yang kayaknya sudah selesai gitu. Ya, kamu akan ketemu dia di satu tempat. Saya nggak tahu, tapi ini tanpa sengaja bisa jadi. Dan alasan kenapa kalian itu dipertemukan sebetulnya di sini adalah nih. Ini kayak aku bilang introspeksi sih, lebih kepada ketemu. Udah itu aku bisa bayangin kalian ngobrol berdua terus, apa kabar ya, aku minta maaf ya kalau dulu kita kayak gini gitu. Ini ada kartu Eight of Cups gitu loh. Mungkin sudah ada rasa legawa di situ ya, sudah ada rasa legawa di situ, dimana antara kamu sama dia di sini kayaknya bisa mencerna deh, oh ya kenapa sih dulu tuh kita
kayak selesai atau berpisah atau gimana pun. Ini kita bisa flashback ke bertahun-tahun yang lalu, teman-teman. Ya, ciri-cirinya dia kehilangan seseorang dan ya gitu. Jadi kayak jalan hidupnya tuh kayak naik turun. Nah, di sini yang aku lihat ya, memang judgment itu semesta itu mempertemukan kalian memang untuk merefresh kembali. Misalnya ada energi jelek nih, ada energi yang masih ganjal di dada, itu sepertinya semesta minta kamu tuh untuk menghilangkan itu semua ya. Dia juga dihilangkan. Udah itu bisa dilihat adalah introspeksi dari aksi. Ya, introspeksi dari aksi. Jadi nggak cuman hubungannya buyar gitu aja, terjadinya pertemuan atau dipertemukan kembali memang untuk kalian sama-sama mengevaluasi. Kalau mungkin kamu sakit hati, dia juga sakit hati, ya dileburkan di pembicaraan hari itu, ya. Tuh. Menyelesaikan drama-drama yang pernah ada di hidup kalian. Ya, semakin ke bawah ini kita akan membedah. Jadi kalau misalnya memang ada drama-drama, ya itu sudah nggak berguna lagi sekarang. Mungkin aja sebelum kamu ketemu sama dia, kamu ngejelek-jelekin dia. Mungkin kamu benci banget sama orang ini. Tetapi saya melihat setelah adanya pertemuan, dramanya itu sudah hilang dan bebas gitu. Ada perasaan legawa bahwa oh iya ternyata mungkin yang kupikirkan tidak sama gitu loh dengan apa yang aku yakini. Ternyata setelah kalian bicara di sini lega gitu. Apakah ada kemungkinan pertemuan dengan kamu di sini itu membawa babak baru untuk kalian berdua? Ini kita lihat ya, bisa iya atau bisa tidak. Jadi jangan mengharapkan ini iya melulu gitu. Kita lihat aja ya, bisa atau tidak. Ada kartu The Star. Selamat teman-teman. Star itu adalah harapan, ya. Jadi ada kemungkinan 50% setelah ada pertemuan fisik yang terjadi dengan orang ini dalam waktu dekat, maka energi cinta akan kembali muncul. Energi cinta akan kembali muncul karena kenapa? Di sini ya kamu egonya sudah mereda, dia juga sudah mereda. Itu yang aku bisa bacakan di pembacaan siang ini. Dan semoga ini bisa relate karena jujur 4 kali aku buat tema itu nggak masuk. Sampai akhirnya aku minta tolong, udah semesta tunjukin aja deh tema apa yang cocok untuk sekarang. Pertemuan kamu dengan seseorang membawa energi cinta ya. Di sini teman-teman, pelajarannya adalah setiap ada masalah atau apapun, ketika ini semua sudah terjadi, kalau kamu emosi atau marah kepada seseorang yang kamu sayang atau dengan siapapun, sebelum marah tarik nafas dulu, tarik, buang, tarik, buang, lakukan sampai 6 atau 7 kali. Baru kamu bisa setelah itu mereda, setelah kamu rasa udah agak calm, baru kamu ngomong yang mau kamu utarakan ya. Jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat marah karena itu akan buat kamu panas. Energinya itu ya. Dan ini teman-teman, dengan adanya kesabaran, perubahan, kegigihan dan lain-lain, cinta itu datang dengan cepat. Namanya cinta ya, cinta. Pasti ada dramanya, pasti ada sedihnya. Dan aku bisa bilang selamat buat kamu teman-teman, karena kesempatan kamu dengan orang ini itu bisa membawakan pelajaran yang bagus ya. Kamu sama dia di sini bisa saling mengerti karena kalian sudah saling kenal nih, sudah tahu sama lain. Jadi untuk mencoba kembali rasanya tidak mungkin susah gitu loh. Sudah belajar dari kesalahan masa lalu. Ya, dan untuk memperkuat itu aku sarankan kalian membeli Le Aura. Kenapa? Karena Le Aura ini bisa memikat secara alami lawan jenis yang kalian suka gitu. Ini bukan parfum pelet, tapi lebih kepada parfum yang menyinarkan aura kamu supaya kalau kamu ketemu sama orang lebih wibawa, orang juga sama kamu lebih nggak mau main-main gitu ya, dan berkarisma. Ini udah banyak ya repeat order teman-teman.
Aku nggak suka sih kayak munculin testi-testi, karena rata-rata yang menggunakan ini memang adalah orang-orang pekerja gitu loh. Jadi mereka sibuk untuk kasih testi doang, tapi repeat order terus gitu. Berarti kalau repeat order artinya efeknya gimana? Oke, teman-teman, di sini aku akan bacakan untuk kamu. Kau akan bertemu dari zodiaknya dulu ya. Zodiak, 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 zodiak. Aries, Taurus, Cancer, kemudian ada Gemini, ada Capricorn, Sagittarius, Leo, Pisces, Virgo, dan Libra. Untuk namanya N, F, I, K, R, U, V, W, X, C, O, J, P, Q, S, C, dan Z. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah pembacaan, minta maaf ya, supaya kalian nggak komen yang aneh-aneh di sini. Thank you, see you, bye-bye.